hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mahira Sahrani Ardian dan saya Desi Koji Hasibuan. Kami dari kelas 11 IPA 1 kelompok 6 mata pelajaran Sejarah Indonesia akan mempresentasikan materi sejarah Perang Diponegoro. Indonesia pernah mengalami masa kelamnya dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad. Pada masa penjajahan tersebut, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Berikut adalah peta konsep mencakup hal-hal yang akan kami bahas. Diponegoro, lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Lahir dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya, dan dikenal dengan panggilan Pangeran Diponegoro. Ibunya bernama Raden Ajeng Mangkarawati dari Pacitan, dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja, yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwana III. Pangeran Diponegoro wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855 pukul 6.30 pagi. Latar belakang. Saat memasuki abad ke-19, banyak budaya barat yang memasuki Indonesia dan tidak sesuai dengan budaya yang ada. Karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam. Hingga tahun 1823, Jonkheer Anthony Hendrik Smyser yang dikenal sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro diangkat sebagai residen di Yogyakarta. Penyebab perang. Pada tahun 1825, Smyser merencanakan pembangunan jalan dan menyuruh para pekerjanya memasang suatu pancang atau patok. Patok secara sengaja dilewatkan pada tanah milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyatnya untuk mencabut patok-patok tersebut. Namun Smyser memasang kembali patok-patok tersebut dan dijaga oleh pasukan Macanan. Namun patok-patok tersebut tetap dicabut oleh pengikut Diponegoro dan diganti dengan tombak sebagai pernyataan perang. Insiden inilah awal mula meletusnya Perang Diponegoro. 20 Juli 1825, rakyat Tegalrejo berkumpul di dalam Tegalrejo dengan membawa senjata dan menyatakan dukungan kepada Pangeran Diponegoro. Belanda datang ke kediaman Diponegoro yang berada di Tegalrejo dan terjadi pertempuran yang sengit dan dengan berbagai pertimbangan. Diponegoro dan para pengikutnya mundur ke daerah Bukit Selarong. 3 minggu setelah penyerangan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Hal ini membuahkan hasil sehingga pasukan Diponegoro berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Belanda mengirim beberapa komandan tempur untuk melawan Diponegoro. Hingga pada 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos pertahanan Diponegoro di Gua Selarong. Namun pos tersebut telah kosong karena sudah dipindahkan ke Dikso di bawah pimpinan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Strategi perang. Ada banyak strategi yang digunakan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda, seperti penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar, menggunakan taktik perang gerilya, strategi perang atrisi atau penjemuan. Untuk melawan serangan dari Diponegoro, Belanda akhirnya menggunakan strategi benteng stelsel yang dikemukakan oleh De Kom, yang secara garis besar pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda dibangun benteng pertahanan. Kemudian dari masing benteng pertahanan tersebut dibangun infrastruktur penghubung seperti jalan dan jembatan. Penggunaan strategi ini berhasil mempercepat peperangan yang banyak menghabiskan biaya. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro sedikit demi sedikit dapat diatasi. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. Namun pasukan yang dibawa pimpinan Sentot Prawirodirjo berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulan. Penyerangan ini menewaskan Kapten Van Ingen. Pasukan Belanda berusaha untuk mempersempit pergerakan pasukan yang dipimpin Sentot Prawirodirjo dengan mencoba untuk mengajak Sentot untuk berunding. Namun ajakannya selalu ditolak. Hingga akhirnya, Belanda meminta bantuan kepada Arya Prawirodiningrat untuk membujuk Sentot, dan berhasil. Perjanjian Imogiri. Setelah perundingan tersebut tepat pada tanggal 17 Oktober 1829, ditandatangani Perjanjian Imogiri antara Sentot dan Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, perundingan berikutnya dilakukan di rumah Residen Kedu. Perundingan tidak mencapai kata sepakat. Jenderal De Cock ternyata mengingkari janjinya karena pada saat Pangeran Diponegoro hendak meninggalkan meja perundingan, beliau ditangkap oleh pasukan Belanda. Adapun isi perjanjian Imogiri. Pertama, Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Kedua, pasukan Sentot Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai komandannya. Ketiga,
Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. Keempat, sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Setelah dijebak oleh Belanda, Pangeran Diponegoro pun diasingkan ke daerah lain. Tempat pengasinan pertamanya adalah Manado, Sulawesi Utara. Namun, Pangeran Diponegoro tak lama berdiam di benteng Amsterdam. Pihak kolonial memutuskan memindahkannya ke benteng Fort Rotterdam di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat di pengasinan pada 8 Januari 1855. Jenazahnya dikebumikan di makam yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.